Hai cucu-cucuku, apa kabar? Ketika kalian ngeklik tombol video kali ini ya, bukan berarti yang ngomong kali ini tuh adalah Verrell Bramasta, bukan ya. Bukan juga Jeffrey Nicole, bukan juga apalagi Jessica Mila, tentu bukan. Hari ini Ricky Cuaca pastinya ya di YouTube channel aku ya. Kali ini tuh aku punya playlist baru nih, namanya Cuaca Hari Ini. Pokoknya nih ya, aku akan cuap sendiri ya. Kebiasaan memang kalau di rumah sendiri, kalau gue di rumah sendiri, di kamar mandi gue memang sering ngomong sendiri, say. Jatuhnya begini ya, Nek. Nih, banyak banget sekarang nih ya, cucu-cucuku, yang tiba-tiba orang tuh kaya mendadak, kaya instan. Tapi kalian harus ingat ya, segala sesuatu yang instan tanpa ada proses apapun, biasanya selesainya juga instan juga. Banyak tuh, ya kan? Apalagi tuh ya, yang lagi happening banget tuh ya, ada satu cowok namanya Indra, kalau nggak salah ya. Dia tuh tiba-tiba kayak mendadak, tapi dari dulu aku suka banget sama Indra, ya kan? Apalagi semenjak dia nikah sama Bunda Dila, punya anak-anak, punya program-program seru. Itu bukan Indra Bekti. Itu Indra Bekti. Sosok orang ini tuh memang tiba-tiba muncul ke permukaan, muncul ke publik tiba-tiba dengan sebuah berita yang dimana dia kaya. Dan tiba-tiba ternyata kekayaannya itu berasal dari investasi bodong, ya kan? So that's why itu merupakan salah satu cara instan untuk bagaimana caranya bisa kaya. Tapi hati-hati ya, kalau bagi aku sih jujur, ketika kalian menikmati sebuah proses, ketika kalian menuju sukses, itu gimana ya? Kalau gue jujur ya, gue akan lebih merasa sukacita mendapatkan uang 250.000 misalnya ya. Uang 250.000 tapi dari hasil jerih payah sendiri, halal tanpa merugikan orang lain, itu akan lebih sukacita ketimbang lu dapetin 250 juta tapi hasil dari mencuri, dari hasil dari gak halal ya, dan merugikan orang lain. Itu juga penting banget nih ya. Balik lagi, ketika kalian punya sebuah penghasilan, itu nggak hanya sekedar nilai yang kalian dapatkan, nggak hanya sekedar kayak besarnya penghasilan kalian, tapi juga value yang kalian dapatkan. Apakah penghasilan itu baik untuk diri kalian? Plus apalagi kalian rezeki dan penghasilan tersebut akan nantinya kalian berikan kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian, menjadi berkat lah untuk siapa saja gitu loh. Jadi jangan sampai uang yang kalian anggap berkat untuk orang lain itu ternyata uangnya nggak halal gitu. Itu hati-hati, be aware ya, oke? Jadi hari ini tuh ya, aku sebelumnya nih ya pengen cerita dulu tentang perjalanan karir gue, kenapa gue bisa seperti sekarang ini. Perjuangan. Ya cucu-cucuku, itu penting banget. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Oh Bang Ipul kali ya penyanyi ya, say. Jadi sebenarnya tuh kita harus balik lagi yang aku bilang tadi ya, harus mengerti yang namanya proses dan perjuangan. Ketika gue memulai karir menjadi seorang artis, itu nggak gampang. Balik lagi, gue sadar diri, fisik gue nggak secakep apapun ya, siapapun, model-model internasional, enggak. Biasanya ketika kalian menjadi seorang entertainer, itu biasanya ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang lu cuma jalan-jalan ke mall karena fisik lu bagus, bentukan lu cakep, bening, model, dan segala macam gitu. Tiba-tiba ada orang TV atau produser yang ngelihat lu cuma jalan lewat gitu ya, keluar dari satu toko, tiba-tiba lu dipanggil, lu cakep banget deh, lu mau nggak jadi artis? Lu mau nggak main di film gua? Itu orang yang sangat gampang diberikan berkat, memang dari lahir, memang fisiknya bagus. Nah, kalau gue bukan tipe yang pertama, tapi gue adalah tipe yang kedua, alias tipe babak belur. Yang casting sana-sini, ya kan? Yang bener-bener kayak dari pagi sampai malam, satu hari gue bisa 3 kali casting, itu pun juga belum tentu karakter gue. Karena gue yakin perjuangan itu nggak akan sia-sia. Tuhan juga nggak akan tidur ngelihat perjuangan gue yang luar biasa lah, ibarat kata. Dalam arti kayak ketika lu punya passion, punya sebuah keinginan dan cita-cita yang mungkin lu ngerasa kayak, aduh, gue jauh deh buat menggapai cita-cita tersebut, gue jauh deh mencapai kesuksesan tersebut. Tapi kalau lu percaya, yakin, berdoa, berusaha, gue yakin pasti akan ada jalan dan celah, serta ada pintu yang terbuka untuk lu meraih kesuksesan kalian masing-masing. Gak hanya sekedar jadi artis aja sih, menjadi apapun itu gitu loh. Kalian ingin jadi seseorang yang lebih baik, kalian menjadi seorang yang pengen punya sebuah jabatan yang baik gitu loh, itu pasti akan melewati proses. Dan kalian juga harus melakukan perjuangan. Jadi kalau bagi gue, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin ketika kalian melakukan
melakukan sebuah perjuangan tersebut. Everything is possible. Di zaman sekarang ya, orang-orang pengen terkenal, orang-orang pengen jadi artis, orang-orang pengen menjadi public figure itu tuh kayaknya lebih gampang ketimbang gua dulu, cuy. Kalau zaman gua dulu nih ya, gua tuh harus masuk TV. Semua orang yang pengen jadi artis, yang pengen terkenal, itu mau nggak mau cuma masuk ke dalam satu pintu, yaitu televisi. Ketika lu udah masuk televisi, berarti lu udah jadi artis gitu loh. Ketika lu dikenal di TV, berarti lu udah jadi artis. Tapi sekarang ini, banyak juga orang-orang yang bisa melakukan kegiatan bikin konten dan segala macam hanya lewat Instagram, hanya lewat platform TikTok, YouTube, dan segala macam, itu bisa viral gitu loh. Itu berarti tenggat dong, ketika maksudnya banyak banget sekarang wadah yang bisa kalian gunakan untuk kalian bisa menjadi terkenal. Nggak kayak gua dulu, cuy, ya kan? Kalau gua dulu harus melewati berbagai macam casting, berbagai macam audisi, berbagai macam belum lagi saingan-saingannya dan segala macam gitu loh. Jadi yang gua bersyukurnya ketika gua muncul di zaman tersebut, itu tuh adalah mental. Dan arti kayak gue yakin orang yang dari dulu berjuangnya itu memang dari nol dan memulai karirnya itu dengan melewati proses yang seperti gue lakukan gitu loh, itu pasti mentalnya akan lebih kuat gitu loh. Mentalnya pasti nggak akan mental tempe yang hanya ketika masuk ke industri entertainment dan merasa tidak nyaman, itu mereka langsung drop. Kalau kita kan nggak. Kalau zaman gue dulu nih, zaman-zaman angkatan gue lah ibarat kata ya, yang sebelum-sebelumnya, yang dulu-dulu, itu pasti kayak udah melewati yang namanya kayak dihina orang, dimarahin orang, dihardik orang, aduh pokoknya macem-macem lah gitu loh. Tapi ketika sekarang beralih ke digital, area digital ini kan, kalian bisa melakukan konten sesuka jidat kalian gitu loh. Kalian lebih kayak happy, bisa melakukan sesuai dengan keinginan dan kemauan kalian tanpa ada under pressure dari orang luar gitu loh. Karena itu platform kalian, karena itu adalah konten kalian gitu loh. Dalam hati kalian terserah lu mau terima apa enggak, yang penting ini gue melakukan konten, gue bikin konten sesuai dengan kemauan gue. Nah, itu juga kalian bersyukur sih menurut gue. Apalagi kalian-kalian nih generasi atau mungkin Gen Y, Gen Z sekarang ya, mungkin sekarang masih Gen Z, yang sekarang kerjaannya itu tuh bikin konten, melakukan sesuatu hal yang kalian suka di depan kamera, di layar handphone kalian, tapi kalian bisa mendapatkan cuan gitu loh, mendapatkan uang. Itu harus kalian manfaatkan. Dalam arti kayak itu adalah sebuah perjuangan kalian. Ketika kalian punya konten yang bagus, itu pasti juga dari ada unsur perjuangan, ada unsur pemikiran yang kreatif juga, sampai kalian mendapatkan followers yang banyak gitu loh. Jadi kalau menurut gue, pesan dari gue nih ya, untuk kalian yang mungkin Gen Z atau Gen Y sekarang yang bisa melakukan kegiatan konten apapun cuma di layar handphone, pesan gue adalah ayo kalian bikin konten yang pastinya punya value, yang punya nilai, jangan hanya sekedar sensasi, jangan hanya sekedar kayak yang penting heboh aja dulu gitu loh. Tapi bikinlah sebuah konten di mana memperlihatkan bahwa wah, anak-anak generasi baru di Indonesia ini tuh ternyata punya banyak sekali konten-konten yang bermanfaat, yang bervalue, yang bisa menjadi inspirasi buat nggak hanya sekedar di Indonesia tapi juga buat dunia gitu. Ya, balik lagi nih ya, ketika di zaman sekarang itu banyak banget orang yang melakukan, atau mungkin anak-anak milenial sekarang yang membuat konten-konten yang kreatif, menurut gue which is itu bagus, which is itu good ya. Tapi ada juga di sisi lain banyak banget orang yang bikin konten, banyak banget di era digital ini tuh orang membuat bukan konten sih, membuat sebuah sensasi, sebuah wadah atau platform yang mengiming-imingi setiap orang itu kalau bergabung dengan mereka itu akan mendapatkan cuan, itu akan mendapatkan uang gitu loh. Dan dengan cara mereka ngeset sedemikian rupa sampai membuat orang trust atau percaya dengan dia, sampai akhirnya berujung-ujung itu adalah sebuah penipuan, ya kan? Yang merugikan orang lain, cuy, hari gini, apalagi zaman sekarang nih ya kan? Ketika orang tuh lagi hopeless dan sekarang orang lagi berusaha untuk bangkit lagi, bagaimana caranya untuk make it money, bagaimana caranya untuk beralih profesi, beralih kegiatan, beralih pekerjaan hanya untuk mendapatkan uang demi keluarga, tapi lo nipu. Itu bahaya banget sih. Dan menurut gue itu merupakan suatu hal yang gue nggak tahu ya, orang yang melakukan seperti itu apakah punya mental yang bodoh amat, mental baja, atau mental nggak tahu, nggak mau tahu gitu loh. Pasti kayak balik lagi ya, manusia itu kan sebenarnya basicnya punya hati nurani, cuy. Ketika kalian hati nurani kalian bekerja dan kalian tahu itu melakukan tindakan penipuan, bagaimana sih perasaan kalian gitu loh? Bagaimana sih perasaan lo yang melakukan itu gitu loh? Apakah lo akan tidur tenang gitu loh? Apakah lo tidurnya nyenyak ketika lo menipu at least satu orang lah gitu loh? Ini boro-boro satu orang, bahkan ribuan orang udah tertipu gitu loh. Sehingga lo bisa menjadi kaya, sehingga bisa beli barang-barang mewah branded dengan hasil dari uang tersebut. Jadi balik lagi ya, apapun yang kalian lakukan, mungkin memang kita harus berusaha, memang kita harus
berjuang bagaimana caranya mencari rezeki, mencari cuan, mencari berkat. Tapi balik lagi ya, jangan mengenyampingkan hati nurani kalian. Jangan mengenyampingkan juga rasa toleransi kalian dengan sesama manusia. Karena balik lagi, manusia itu diberikan hati dan perasaan dimana kalian juga pasti akan ngerasa kayak, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah nipu deh. Kayak lu nyakitin hati orang atau nyakitin hati sahabat lu aja, lu sampai kepikiran kan, nggak bisa tidur nih. Apalagi lu ribuan orang lu tipu. Nah, cucu-cucuku, aku punya beberapa tips ya untuk kalian meraih kesuksesan kalian. Siapa tahu dari beberapa tips ini tuh, salah satu tipsnya itu bisa bermanfaat buat kalian, oke? Yang pertama, kalian itu harus punya mimpi yang setinggi-tingginya. Tapi ingat ya, mimpi di siang bolong, tapi tanpa ada usaha dan doa serta kerja keras itu juga nggak mungkin, ya kan? Kalau kalian punya mimpi yang tinggi, pasti kalian juga otomatis akan punya rasa passion atau rasa semangat untuk mengejar mimpi kalian tersebut, gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak kalian tuh misalnya, gue pokoknya umur sekian ditargetin tuh ya. Kayak misalnya gue nih, misalnya gue umur 20. Pokoknya gue umur 28 itu tuh gue harus punya rumah. Gimana caranya agar 8 tahun itu tuh kalian maksimal sedemikian rupa mengumpulkan uang, bekerja, nabung, dan segala macam agar kalian bisa punya rumah. Itu salah satu mimpi lah ceritanya kan. Dan dengan mimpi tersebut, istilahnya tuh semacam kayak cambukan buat kalian agar kalian bisa menuju ke mimpi kalian tersebut. Jangan sampai target yang kalian ingin raih itu tuh jangan sampai kelewatan gitu kan. Oke, baik. Yang kedua adalah pastinya kalian harus bisa memotivasi diri kalian sendiri. Percuma keluarga dan teman-teman pada nyemangatin, tapi dari diri lu sendiri tuh nggak bisa memotivasi diri sendiri. Ini contoh dari gue sendiri ya. Ketika gue punya berat badan 140 kg, itu tuh gede banget kan. Tapi gue ngerasa gue tuh seksi. Gue ngerasa gue tuh cakep gitu loh. Walaupun orang-orang di sekitar gue, baik nyokap gue, bokap gue selalu bilang kayak, lu diet deh, hati-hati loh jantung, hati-hati loh lu darah tinggi, hati-hati lu kolesterol dan segala macam. Tapi karena gue ngerasa gue cakep banget waktu itu, gue tidak peduli dengan omongan orang. Aku tidak peduli apapun. Karena apa? Karena gue tidak punya motivasi dalam diri gue. Ketika gue sadar, ternyata memang beberapa hal atau mungkin tiba-tiba penyakit mulai muncul, gue mulai nggak bisa tidur, gue mulai sesak nafas, gue mulai darah tinggi dan segala macam. Karena apa? Karena gue obesitas. Dari situlah gue akhirnya punya motivasi untuk diri gue sendiri agar gue bisa menurunkan berat badan. Balik lagi, motivasi yang muncul dari diri kita sendiri itu akan jauh lebih besar ketimbang lo semua itu dapat motivasi dari luar, dari kiri dan kanan. Oke? Jadi bagaimana caranya kalian bentuk motivasi diri kalian? Untuk memotivasi diri sendiri itu juga memerlukan konsistensi dan juga tanggung jawab. Yang penting adalah fokus terhadap tujuan yang ingin kalian capai. Seperti gue nih ya. Dengan gue diet, turun berat badan, sampai sekarang udah mostly sampai 70 kg, itu tanpa diiringi dengan motivasi, konsisten, dan juga niat, itu nggak akan mungkin terjadi. Begitu juga dengan kalian ingin mencapai sesuatu hal, wajib melakukan 3 itu, oke? Dan yang berikutnya, tips sukses ala Richu adalah be the best version of yourself, oke? Setiap hari pas lu buka mata, bangun tidur, lu harus tanamkan di diri lu ya. Kalau lu tuh lu adalah diri lu yang terbaik, ya kan? Dengan jadi best version dari diri lu sendiri, oke? Dengan lu mengerjakan sesuatu yang sungguh-sungguh dan total. Ini gua kasih contoh ya. Gua tuh selalu membuat resolusi 2022 di sini tuh. Setiap tahun gua selalu bikin resolusi di handphone gua. Resolusi ini kenapa gua harus bikin ya, cucu-cucuku? Karena kenapa? Karena ini adalah sebuah bentuk motivasi juga untuk gua, sebuah bentuk kayak gua harus back on track ketika gua suka lupa atau ketika gua ngerasa jenuh, ketika gua ngerasa capek dengan rutinitas gua gitu loh. Kenapa gua taruh di handphone? Karena memang setiap hari gua pasti akan ngeliat handphone. Dan resolusi 2022 ini itu akan selalu gua bikin. Kalau misalnya udah mulai Januari 2023, gua akan bikin lagi resolusi baru gua. Dimana resolusi ini tuh sebenarnya penting juga gitu loh. Karena kalian kenapa? Ini adalah resolusi yang maksudnya dalam arti kayak poin-poin terpenting dan yang terbaik yang kalian inginkan, ya kan? Makanya tuh ya, gimana caranya juga nih kalian ya
sebagai anak-anak milenial sekarang tuh untuk mencari best version of yourself gitu loh. Dengan yang lu tahu diri, lu tahu lu maunya apa sebenarnya, lu tahu apa sih sebenarnya yang gue pengen gitu. Karena hati-hati loh, ketika kalian tuh nggak tahu apa yang kalian pengen, itu tuh kadang-kadang kalian tuh bisa blank, bisa keluar dari track gitu loh, bisa keluar dari rules-nya kalian, padahal kalian sebenarnya tujuannya nggak ke situ gitu loh. Makanya coba sering-sering lah kalian untuk introspeksi diri, ya, merenung, tapi jangan kelamaan ya merenungnya ya, waktu habis. Stop. Pokoknya merenung, berpikir, introspeksi, kenalin diri lu dan apa sih sebenarnya yang akan lu lakukan nanti di kemudian hari gitu loh. In the future lu mau ngapain gitu loh. Lu harus mikir dan lu harus introspeksi diri lo. Oke? Oke, yang keempat ya, tips sukses ala Ricu. Jangan bandingkan diri lo dengan orang lain. Everybody has their own story. Nah, ini penting banget. Kenapa? Banyak orang tuh ya, apalagi zaman-zaman sekarang yang banyak banget sosial media, dimana kita tuh bisa tahu banget tentang keseharian teman-teman, keseharian sahabat-sahabat kita melalui Instastory, melalui postingannya mereka gitu loh. Sampai-sampai mungkin kalian akan sering bilang kayak gini, ih enak banget ya jadi dia ya, ih bagus banget ya jadi dia ya, aduh seru banget ya jadi dia. Tapi ingat ya, balik lagi ya, semua orang-orang yang punya postingan di Instagram itu adalah best versionnya mereka. Ya, itu adalah postingan terbaik di hidupnya mereka. Kalian nggak tahu kan dalam-dalamnya kayak gimana gitu loh. Jadi jangan pernah kalian bandingkan orang lain dengan diri kalian sendiri. Tapi yang paling penting adalah bandingkanlah diri kalian dengan diri kalian yang dulu. Bandingkan diri kalian yang sekarang dengan diri kalian yang dulu. Apakah diri kalian yang sekarang lebih baik daripada diri kalian yang dulu? Itu yang harus kalian pikirkan, oke? Karena standar kesuksesan orang itu tuh berbeza-beza. Tuh, gue udah mulai Malaysia-Malaysiaan ya nggak sih? Standar kesuksesan orang itu beda-beda. Kalau sekarang ngerasa gagal, bisa jadi itu merupakan titik yang diinginkan orang lain. Begitu juga sebaliknya, oke? Jadi, balik lagi. Lo harus bandingin diri lo, bukan bandingin diri lu ke orang lain, tapi bandingkanlah diri lu yang sekarang dengan diri lu yang dulu. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Nah, itu paling penting banget tuh. Ya nggak sih cucu-cucuku ya. Karena apa ya, ketika kalian, nih ya, gue nih udah tua loh, say. Ya, mungkin yang nonton gue ini sekarang ini adalah anak-anak yang mungkin umurnya masih belasan atau mungkin masih 20-an gitu loh. Ketika kalian tuh nggak bersyukur dengan apa yang kalian dapatkan, ketika lu bersyukur dan lu tulus bersyukurnya, dijamin 5 menit kemudian lu pada langsung bahagia. Pasti langsung happy. Bersyukur padamu ya Allah. Kalau lu pintar bersyukur, lu nggak akan mudah untuk menyerah. Lu akan menghargai segala usaha yang telah lu lakukan dan lu punya value akan hidup lu sendiri gitu loh. Makanya kalau gue bilang ketika kalian, apapun kondisi kalian, titik kalian lagi titik terendah gitu loh. Ketika kalian gue bersyukur, at least gue bersyukur gue masih ada teman, gue masih ada keluarga, gue masih bisa sehat, gue masih bisa nafas. Gue jamin 5 menit kemudian kalian pasti akan kembali lagi semangat dan kalian bisa akan lebih happy dan kalian bisa lebih berpikir jernih apa yang harus kalian lakukan next berikutnya gitu. Oke? Pokoknya ya kalian semuanya ya harus berusaha kerja keras ya apapun untuk kesuksesan kalian. Jangan terpengaruh sosial media seperti yang gue bilang tadi ya, jangan terpengaruh sosial media. Misalnya ada yang lagi pamer-pamer kekayaan, berarti lu sama ya otak lu sama gue ya, say. Iya kan? Misalnya ada yang pamer-pamer kekayaan gitu loh. Bisa jadi tuh dia minjem ya kan, seperti yang udah-udah nih yang terjadi ya kan. Dan udahlah nggak usah pamer-pamer kekayaan deh, say. Lu nggak takut sama orang pajak apa? Misalnya ya, oke, jangan cari jalan instan, itu paling penting sih. Jangan pernah ambil jalan pintas atau mungkin jalan instan. Karena balik lagi sih ketika kalian punya prinsip, yang penting cepat prosesnya, gue langsung kaya, jangan mikir kayak gitu deh. Yeah, boy. Mendingan lu langsung mikirin prosesnya dulu. Ketika lu punya proses, ketika up and down lu terjadi, lu tuh nggak bakal yang down banget gitu loh. Karena lu tuh udah punya proses sendiri dalam hidup lu gitu loh, oke? Dan yang penting, kalian tetap bekerja, berdoa, dan bahagia. Oke, baik cucu-cucuku, terima kasih yang udah nonton ya, oke. Terima kasih juga untuk kalian semuanya yang udah standby di YouTube channel aku. Jangan lupa di subscribe, share, like, comment, oke. Ricky Cuaca pamit di Cuaca hari ini. Bye-bye.